Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang Ananda semua. Hari ini kita akan membahas mengenai penilaian pengetahuan. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, kalau untuk pengetahuan ini sama dengan kurikulum kita sebelumnya juga, sama dengan KTSP, sama dengan kurikulum 94, di mana untuk aspek pengetahuan itu ada dua jenisnya ya. Bisa melalui tes atau bisa melalui non-tes ya. Kalau melalui tes berarti ada soal yang kita berikan. Tes bisa berupa tes objektif maupun tes yang subjektif. Objektif seperti pilihan ganda, mencocokkan, benar salah. Kalau yang subjektif bisa berupa uraian dan esai. Kemudian bisa berupa non-tes. Non-tes kita bisa memberikan wawancara kepada siswa kita, menanyakan tentang materi itu ke siswa kita melalui wawancara. Kemudian kita bisa melalui catatan hariannya. Kemudian bisa non-tesnya itu bisa berupa anekdot atau sosiometri. Sosiometri itu kita melihat keadaan siswa kita dari segi sosialnya atau segi bagaimana di rumahnya, keluarganya, dan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan membahas aspek pengetahuan sekaligus persiapan untuk uji coba tes. Nah, di awal-awal pertemuan Ibu sudah jelaskan kalau pada akhir mata kuliah ini ada tugas akhir yaitu uji coba tes. Uji coba tes ini dapat dilakukan setelah materi ini boleh dilakukan uji coba tes ke sekolah. Nah, jadi sebelum kita masuk materi ya, jadi karena kita materi yang sekarang ini akan berkaitan dengan uji coba tes. Jadi Ibu korelasikan saja, kalian persiapan sekaligus untuk uji coba tes. Nah, uji coba tes itu boleh sekolahnya bebas, asal sekolah dasar ya, di mana saja, di daerahnya masing-masing boleh. Kemudian kelasnya bebas, kelas berapa saja boleh. Kemudian temanya bebas. Kemudian indikatornya bebas. Nah, yang pertama dilakukan kalau untuk uji coba tes berarti bangun dulu komunikasi dengan guru di guru yang akan dituju tersebut. Tanyakan kepada guru tersebut, minta izin dulu kepada gurunya. Kita akan melakukan uji coba tes untuk tugas mata kuliah evaluasi. Menurut Ibu, kelas berapa yang bagus untuk uji coba tes? Tema apa yang akan kita uji coba tes? Oh, kalau kata gurunya, oh Ibu mengajar sekarang di kelas 5, temanya tema 7. Mau uji coba tesnya di situ, ya ikuti saja gurunya. Karena bebas ya. Ya, nanti boleh membangun dulu komunikasi dengan guru yang akan dituju. Kalau dapat di daerahnya aja. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh. Karena kita memang di situasi pandemi sekarang. Silakan cari sekolah dasar yang ada di sekitarmu. Kemudian lakukan bangun komunikasi dengan gurunya kalau kita akan melakukan uji coba tes sebagai tugas akhir mata kuliah evaluasi. Tanyakan kepada gurunya kelas berapa yang bisa diuji coba tes, tema berapa. Nah, semuanya tergantung pada guru. Kalau kata gurunya uji cobanya di kelas 4 saja ya, tema 3, ikuti kata gurunya ya. Nah, uji coba tes yang akan dilakukan ada soal objektif dan ada soal esainya. Kenapa harus ada dua tipe soal ini? Karena untuk kita akan mengukur nanti tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, kemudian kita akan melihat validitas tes kita, reliabilitas tes kita. Nah, 4 item itu, validitas tes, reliabilitas tes, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal, itu akan dilihat nanti setelah kalian melakukan uji cobanya ke sekolah. Ya.
Jadi tesnya boleh saja dibatasi saja. Kata gurunya 10 aja yang objektif ya, 5 yang esai boleh. Yang penting ada soal objektif dan ada soal esainya yang akan kita ujikan ke sekolah. Karena kita akan lihat nanti, dicek masing-masing item soal setelah kita lakukan uji coba tes, setelah dapat lembar jawaban dari siswa, kita akan tetap nilainya ini. Kalau item ini ternyata kurangnya di mana, item soal nomor 2 kurangnya di mana, validitasnya gimana, validitasnya tingkat kesukaran nomor 1, nomor 2 gimana. Nah, untuk karena kita praktek di mata kuliah evaluasi ini, nilai sama sekali tidak mempengaruhi, ya. Jawaban siswa benar atau salah tidak apa-apa, terima saja semuanya. Kita tidak harus nilainya bagus-bagus semua, enggak. Karena yang akan kita lakukan itu adalah analisa masing-masing item soal yang kita buat. Kita bukan melihat bagus atau tidaknya kualitas siswa kita, bukan. Benar atau salah pun jawabannya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan uji coba tes, kemudian kita analisis. Hasil analisisnya itulah yang akan jadi tugas akhir kita. Nah, menurut informasinya, sekolah akan ujian akhir semester itu pada bulan Desember. Jadi, Ananda semua punya waktu sekarang ini dalam 2 minggu ke depan, boleh dari sekarang mulai bangun komunikasinya mengenai uji coba tes. Kemudian boleh uji coba tes langsung di sekolahnya, silahkan. Yang penting soalnya ada soal objektif dan ada soal esai. Nah, bagaimana kriteria soal yang akan kita buat itu? Nanti itu yang akan kita bahas ya. Nah, sejauh ini ada nggak pertanyaan mengenai tugas akhir ini? Mengenai uji coba tes di sekolah. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi dalam ya silakan. Izin bertanya, Bu. Hikmah silakan. Tentang surat izinnya gimana tuh, Bu? Karena tahu sekolahnya ada yang minta surat izin. Oke, terima kasih Hikmah. Nah, jika ada sekolah yang perlu surat izin, kalian boleh memintanya ke bagian tata usaha kita. Berarti harus ke kampus ya, karena surat izin itu nggak ada virtualnya juga. Jadi urus surat yang di wilayah Padang boleh pergi ke tata usaha kita. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi uji coba tes ke sekolah. Silahkan minta surat ke tata usaha di FKIP, itu buka kok. Dan biasanya juga dikasih suratnya. Tetapi jika kalian jauh sekarang ini, daerahnya jauh, untuk ke kampus juga susah, boleh sekolah yang sudah kenal saja silahkan. Yang sudah ada relasinya silahkan. Jadi Ibu tidak melihat di sini surat izinnya, karena memang harus dilonggarkan ini mahasiswanya. Kalau dulu memang ada surat izin melakukan uji coba tes, kemudian ada surat izin dari kampus, kemudian ada daerah yang ditujunya apa. Sekarang Ibu longgarkan, carilah relasinya di mana sekolah yang sudah yang bisa kira-kira kita untuk melakukan uji coba tes. Karena di daerah masing-masing itu pasti ada sekolah dasar, ya kan? Oke, gimana Hikmah? Bu, misalnya nih Bu. Bu, misalnya kan nggak ada nih Bu relasi di sekolah. Alternatif lainnya apa, Bu? Alternatifnya berarti Hikmah pergi ke kampus. Masa nggak ada, cari sekolah, temui kalau nggak ada, memang relasinya nggak ada nih, cari sekolah, kira-kira sekolah di dekat kita ada SD 03. Nah, berarti kita pergi ambil surat, pergi ke kampus, minta surat, kita mau uji coba tes di SD 03 tersebut, urus suratnya di kampus. Dapat suratnya, biasanya sekolah, kalau sudah ada surat izin penelitian kita menemui sekolah, mereka juga akan welcome itu. Karena memang setiap sekolah memang ada peraturannya untuk harus welcome untuk setiap calon gurunya. Ya, dicoba dulu aja. Kalau tidak, boleh tanya temannya, kira-kira bisanya sekolah mana. Yang penting, yang kelasnya
Yang penting sekolahnya kalau mau ada temannya yang mau sama, sekolahnya silahkan. Yang penting temanya beda ya. Kalau kelasnya juga sama boleh, yang penting temanya itu beda, yang akan diujikan itu beda. Apalagi item soalnya harus beda. Jika ini item soalnya 1-10, dia membahas tentang tema 1 atau pembelajaran 1. Nah, yang esainya apa? Yang penting nggak ada yang sama, soalnya nggak boleh sama, ya. Bisa? Terbayang ya? Boleh minimal aja 10 objektif soalnya dan 5 esai. Ibu memang mengharuskan ada soal objektif dan ada soal esai, karena kita untuk menganalisanya soal objektif dan soal esai itu akan berbeda langkah-langkahnya. Nah, setelah 2 minggu lagi kita akan bahas ini. 2 minggu lagi kita akan bahas, maksudnya dalam 2 minggu ini kalian boleh melakukan uji coba tes. Setelah itu kita akan cobakan bagaimana analisis itu. Ibu akan beri contoh, kalau analisis soal objektif, analisis tingkat kesukaran soal objektif seperti ini. Nah, kalian bisa praktekkan di lembar jawaban yang ada sama kalian masing-masing, lembar jawaban siswa. Ya, kalau misalnya sekolahnya masih sekolah virtual, sekolahnya masih daring sekarang, berarti lembar jawabannya juga lembar lewat Google Form ya, atau lewat form. Kan kita sudah belajar, yang kemarin itu bagus-bagus itu formnya. Kalau sekolahnya sudah mulai tatap muka, itu lebih baik juga berikan soal langsung dalam bentuk kertas. Kita semuanya sesuaikan dengan sekolah. Target dari mata kuliah ini, masing-masing Ananda sudah melakukan uji coba tes ke sekolah. Uji coba tesnya itu soal objektif dan soal esai. Nah, rekapnya nanti direkap nilainya, apapun jawaban siswa itu tidak masalah, karena yang kita lakukan adalah analisis dari tes itu. Analisis itu akan kita praktekkan dalam mata kuliah. Ibu akan beri contohnya, bagaimana langkah-langkahnya. Nanti Ananda cobakan di item di lembar jawaban siswa yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, di akhir mata kuliah ini, pas saat UAS sekitar bulan Januari itu tugas akhirnya. Laporan uji coba tes di sekolah. Oke, terbayang ya? Oke, hari ini Ibu share screen dulu tentang bentar. Belum ya? Share, coba ya. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Oke, ini penilaian pengetahuan. Nah, tadi sudah Ibu beritahukan kalau untuk pengetahuan ada tesnya, baik tes tulis maupun tes lisan. Bentuk dan penyusunan soal, penilaian merupakan bagian dari evaluasi belajar yang digunakan sebagai sarana mengukur kemampuan atau perilaku yang dapat dicapai oleh peserta atau pembelajar selama dan setelah proses belajar. Kawasan kemampuan kompetensi yang diukur itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian terutama dilakukan terhadap apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan dilaksanakan. Capaian hasil yang diinginkan dalam proses pembelajaran dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Untuk mengukur kemampuan yang ingin dicapai, diperlukan alat ukur atau soal. Soal yang akan kita berikan itu yang pertama harus valid dan reliable. Nah, nanti Ananda, soal yang sudah dibuat ini kan sudah konsultasi dengan gurunya. Kata gurunya kelas 4, tema 3 misalnya. Nah, berarti buat soal sesuai dengan materi tersebut. Kemudian konsultasikan dengan gurunya untuk melihat validitas isi dari soal kita. Bu, bagaimana Bu soal saya yang ini? Nah, gurunya nanti akan coret-coret tuh. Oh, ini terlalu, ini
oh kata-katanya kurang, ini. Nah, kalau kata gurunya, oh ini sudah oke, boleh valid dan boleh diuji cobakan lagi soalnya. Berarti soal itu harus ada validasi dari expert atau guru kelasnya itu. Ya, kemudian salah satu metode yang umum dipakai dalam penilaian hasil belajar, terutama untuk mengukur kemampuan pengetahuan peserta adalah berupa tes tertulis. Selain tes lisan, tes tertulis dapat berupa objektif dan berupa uraian. Dan sarana dalam melakukan evaluasi dengan menggunakan tes tertulis dalam bentuk soal. Tes dapat dilakukan secara lisan maupun tes tulisan. Tes lisan digunakan secara langsung oleh guru. Jadi gurunya langsung menanyakan kepada siswa. Tes lisan ini biasanya dilakukan untuk mengetahui respon atau umpan balik secara langsung dari peserta. Sehingga pengajar dapat mengetahui apakah peserta itu mampu memahami apa yang diajarkan dalam melaksanakan tes lisan atau tidak mampu. Kemudian tes tertulis. Tes tertulis ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau tugas secara tertulis. Jadi peserta nanti menjawab setiap pertanyaan atau tugas tersebut secara tertulis pula. Nah, ini akan kita siapkan ya. Tes tertulisnya yang esai dan yang objektif. Tes uraian dapat berbentuk uraian atau non-objektif. Soalnya uraian terbuka dan diberikan kepada peserta didik. Kriteria penyusunan soal yang baik itu yang pertama, itu mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang benar. Berarti kita lihat dulu KI, KD, indikator. Setelah konsultasi tadi, lihat KI, KD, indikatornya. Kemudian ikuti berbagai kaidah yang ada agar soal-soal yang dihasilkan membentuk perangkat tes yang valid. Mengikuti syarat dalam penyusunan soal. Ya. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan soal yang pertama, pilih materi atau topik yang tepat untuk diangkat menjadi bahan yang akan diujian. Nah, ini tergantung dari hasil konsultasi dengan gurunya tadi. Apa materinya, apa topiknya, kemudian KI, KD-nya cek, kemudian baru buat soal. Tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan soal dalam bentuk pilihan ganda atau uraian. Ya, itu dari gurunya. Kemudian buat kisi-kisi soal yang disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi yang dipilih. Setiap soal mengacu pada indikator sebagai dituangkan pada kisi-kisinya tadi. Kemudian soal mengacu pada indikator. Tulis kunci jawaban untuk selain soal uraian sebagai pedoman penskoran. Jadi perlu ya kunci jawabannya nanti. Penelaahan dan perakitan soal peserta dengan pedoman yang sekarang. Kaidah penyusunan soal. Masing-masing bentuk soal mempunyai kaidah penyusunan yang berbeda. Secara umum, kaidah penyusunan soal mencakup materinya, konstruksinya, dan bahasa. Materi. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Pilih jawaban yang diberikan sesuai dengan harus homogen dan logis. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Kalau mengenai konstruksinya, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal hendaknya jangan memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, ini penting sekali nih, mensiasati soal. Bagaimana soal objektif itu kelihatannya semuanya benar, tapi mana yang paling benar? Panjang rumusan jawaban harus relatif sama. Pilih jawaban yang jangan mengandung semua pilihan jawaban di atas salah. Jadi ada salah satu yang benar ya. Pilih jawaban dengan bentuk angka yang disusun berdasarkan besar kecil nilai angka. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, untuk aspek bahasa,
Setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia ya. Pilih jawaban, jangan mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Bentuk soal benar salah. Hindari penggunaan kata terpenting, selalu, sebagian kecil, tidak pernah, hanya, sebagian besar, dan kata-kata lain yang sejenis. Rumusan soal harus jelas dan pasti benar atau pasti salah. Hindari pernyataan negatif. Hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan penafsiran ganda. Jumlah rumusan butir soal dan kunci jawabannya benar dan salah hendaknya dibuat berimbang. Panjang rumusan butir soal hendaknya relatif sama. Susunan pernyataan benar dan pernyataan yang salah hendaknya disusun secara random dan tidak sistematis, mengikuti pola tertentu. Nah, uraian juga ada ketentuannya nih. Harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan, itu yang pertama. Batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas. Rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban uraian. Misalnya, mengapa, jelaskan, uraian. Rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif dan hindari kalimat atau istilah atau kata yang dapat menimbulkan tafsir ganda. Hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, grafik, gambar, atau sejenisnya harus disajikan secara jelas dan berfungsi. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Butir soal harus dilengkapi dengan kunci jawaban atau kriteria jawaban, serta pedoman penskoran yang harus dibuat setelah soal ditulis. Nah, syarat penyusunan soal itu, soal-soal atau pertanyaan yang dibuat harus menanyakan tentang ilmu atau materi atau konsep atau teori atau pengetahuan yang telah dipelajari ya. Soal disusun mengikuti kaidah penyusunan soal. Penulis soal harus menggunakan ilmu yang akan dituliskan soalnya. Penulis soal mengetahui adanya ragam jenis bentuk soal beserta keunggulan dan kelemahannya. Penulis soal paham akan kaidah penulisan soal tersebut dalam berbagai soal. Kemudian penulis soal paham bahwa soal yang ditanyakan berhubungan langsung dengan penskoran yang akan dinilai. Nah, itu kira-kira syaratnya untuk penyusunan soal ya. Oke. Nah, dari materi di atas jelas ya, ada syarat untuk membuat soal yang baik. Jadi harus sesuai dengan KI, KD, dan indikator dalam pembelajaran tersebut. Jadi tugas Ananda dalam seminggu ini, silahkan konsultasikan, cari sekolahnya, cari sekolah, kemudian konsultasikan dengan guru di sekolah tersebut, akan melakukan uji coba tes, silahkan kelasnya kelas berapa, tema berapa, itu semuanya kita serahkan pada gurunya. Gurunya mau kelas 3, boleh, berarti kita ngikutin, karena kita yang butuh datanya ya kan. Berarti kita mengikuti dari gurunya, oh tema berapa Bu, tema ini. Nah, kalian akan siapkan soal tentang yang disiapkan, yang dikatakan oleh guru itu. Cari KI, KD dari materi yang sudah ditentukan guru tersebut, KI, KD indikatornya apa, kemudian buat kisi-kisi soal. Misalnya kata gurunya materi yang pertama itu tentang diriku, berarti buat kisi-kisi tentang diriku. Kemudian soalnya tentang apa lagi? Nah, itu semua tergantung hasil komunikasi dengan gurunya. Nah, setelah dapat komunikasinya, KI, KD, indikator, dan kisi-kisi soal itu dilampirkan nanti di tugas akhir. Jadi apa kisi-kisi soalnya, materi tentang ini ada di soal objektif nomor 1 misalnya. Materi tentang ini ada di soal esai nomor 3, dan semuanya dilengkapi ya.
Jadi soal kita yang kita buat itu ada standarnya. Jadi ada ketentuan soal, tidak pilih-pilih terserah aja. Jadi soal yang baik itu harus sesuai dengan indikator pembelajaran. Kemudian memang mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, untuk mata kuliah ini, Ibu memang wajibkan soalnya itu ada soal esai dan ada soal objektif. Supaya nanti kita untuk analisanya, untuk dua soal itu akan berbeda cara penganalisisanya. Jadi kita tahu, oh kalau esai begini analisanya, kalau objektif begini. Yang akan kita cek nanti, setelah kalian melakukan uji coba tes, silahkan mau mulai dulu uji coba tesnya, udah dapat sekolahnya, mau mulai uji coba tesnya duluan, silahkan, nggak apa-apa. Dikumpulkannya nanti kok bulan Januari, tapi berhubung siswa kita mereka akan UAS di bulan Desember, berarti mereka waktu efektifnya cuma sekitar 3 mingguan atau 2 minggu lagi ya. Setelah itu mereka sudah libur, jadi kita sudah nggak bisa lagi meminta siswa atau minta jam guru untuk uji coba tes. Jadi efektifkan dalam 2 minggu ini, silakan uji coba tes ke sekolah, lakukan, ada soal esai dan yang pertama itu kan tadi udah tahu ya indikatornya apa, buat kisi-kisinya, dapat bikin soal objektif dan soal esainya, kemudian lihatkan sama guru. Sebelum diujikan, lihatkan dulu, Bu, kalau kayak gini gimana soalnya, Bu, apa ada yang kurang? Nah, itu kita sudah mulai melakukan validitas logis namanya. Artinya guru sudah mulai mengecek, oh ini soalnya kurang nih kata-katanya. Dan setelah itu perbaiki sesuai dengan arahan guru. Perbaiki, baru lakukan uji coba tes. Uji coba tes, kumpulkan nanti lembar jawaban dari siswa semua. Kalau memang virtual, kita kan ada formnya itu. Lampirkan form nilai-nilainya semua. Nah, setelah itu kita nggak ada lagi urusan ke sekolah. Kita urusannya untuk analisis butir masing-masing soalnya. Selama perkuliahan itu akan Ibu pandu. Bagaimana analisis validitas tes, itu akan Ibu pandu. Ibu akan berikan contohnya, itu dalam 2 minggu lagi. Kemudian reliabilitas tes, Ibu akan pandu juga gimana caranya. Kemudian tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal. 4 item itu yang akan menjadi yang menjadi analisis butir soal yang menjadi tugas akhir kita nanti di bulan Januari kumpulnya. Itu bagian dari laporan untuk tugas akhir. Ya. Boleh, silakan yang masih ragu atau mau bertanya silakan. Ibu. Ya, silakan. Ini Indah. Silakan Indah. Berarti kalau kita udah dapat sekolahnya, terus sudah diperbolehkan analisis soal Bu? Sudah yang tentang uji coba tes. Boleh kita langsung coba, Bu, tapi kumpulnya Januari, Bu. Boleh. Boleh langsung uji coba, silahkan. Yang sudah dapat sekolahnya, kata sekolahnya, ini materinya, boleh langsung uji coba. Itu lebih bagus. Udah dapat kita data langsung, dah. Itu nggak apa-apa, itu lebih aman kita kan. Kumpulnya nanti di Januari, karena memang banyak lagi setelah uji coba tes itu, kita akan analisis masing-masing soal itu. Ya, kumpulnya nanti. Baru kita analisis lagi. Kenapa? Kalau apa? Kan kita udah dapat datanya, Bu. Ya, setelah dapat datanya baru kita analisis. Setelah dapat data skor siswanya, kita periksa nilai siswanya, benar salahnya, kemudian jawabannya berapa skornya masing-masing. Itu yang analisisnya yang akan kita lakukan. Jadi untuk memeriksa soal itu makanya guru akan lama sekali dia untuk memeriksa soal, karena dia akan melihat analisis dari masing-masing soal yang diberikan. Ya. Kita ini sudah dapat, kalau sudah dapat sekolahnya, udah bisa uji coba tes, itu lebih bagus. Kita sudah dapat nilai dari siswa kita. Oke? Nanti di laporan akhir ini, Ibu bayangkan laporan akhir itu akan lumayan tebal juga. Isinya itu KI, KD, kemudian kisi-kisi soal kita, kisi-kisi soal yang akan kita ujikan, kemudian soal yang kita ujikan, kemudian lembar jawaban dari siswa kita,
Tuh udah banyak tuh 3 lembar jawaban dari siswa, sebanyak itu siswanya selokal aja, ambil satu lokal. Saya selokalnya cuma 20 orang ya, 20 lembar jawaban ke 20 orangnya. Nah, kemudian rekap nilai yang sudah kita uji cobakan itu. Kemudian validitas tes dari uji coba yang kita lakukan. Reliabilitas tes dari uji coba yang kita lakukan. Tingkat kesukaran soal dari uji coba yang kita lakukan. Dan daya pembeda soal. 4 item yang terakhir ini kita akan pelajari dulu. Sembari Ibu mengajarkan, boleh kalian mulai coret-coret membuat datanya. Bu, Ya. aku nanti kumpulnya offline atau online, Bu? Pengumpulan laporannya, Bu? Itu sudah di Januari. Di Januari kita sudah mulai. Itu sudah dari Kemendikbud sudah ada katanya Januari sudah mulai tatap muka ya. Kita lihat nanti gimana. Yang penting siapkan dulu laporannya. Laporannya dalam bentuk berkas ya, bukan file. Karena banyak sekali kalau file itu. Ya. Dalam bentuk laporan. Kalau sekolahnya, kalau jika sekolahnya itu sekolah daring sekarang, boleh kita menyebarkan kalau jika sekolahnya daring boleh kita menggunakan Google Form, nanti filenya itu kopikan dan print, file hasil datanya itu print. Tapi sekolahnya jika tatap muka berarti berikan soal. Kan kita yang kemarin itu bagus-bagus itu tentang penilaian diri sendiri. Sudah bisa kan kalian membuat Google Form-nya masing-masing. Sama saja kalau soal sekolahnya daring nanti Google Form-nya juga seperti itu. Cuma optionnya aja tadi nanti ditambah. Bisa? Oke. Oke, bisa ya. Nah, nanti file yang tadi Ibu jelaskan nanti akan Ibu kirim. File yang sebelumnya itu untuk menguatkan tentang kurikulum 2013 yang berkaitan dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu secara umumnya. Bu, izin